Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di episode kali ini kita akan melanjutkan latihan CSS kita. Nah, kali ini kita akan membuat button hover. Nah, sebelumnya kita membuat hover gradient. Nah, sekarang kita akan membuat button hover. Nah, kita pelan-pelan saja ya. Nanti lama-lama juga menjadi terbiasa menggunakan CSS-nya. Saya akan masuk ke direktori tempat latihan kita, study CSS. Nah, di sini saya akan membuat direktori 05 button hover. Kemudian saya akan masuk ke direktori 05 button hover. Kemudian saya akan clear screen. Saya akan buka neofilmnya. Saya akan buka sidebarnya dan saya akan buat file index.html. Dan saya akan buat file folder CSS dan file style.css. Oke, ini kita akan buka file index.html dan kita juga akan buka file style.css. Nah, pada file index.html kita akan buatkan basic tag. Nah, untuk JavaScript-nya kita hapus dulu karena tidak akan kita pakai untuk kali ini. Nah, di bagian body ini akan kita isi dengan button. Nah, button. Oke. Ini kita akan gunakan button, tipenya button. Nah, kita kasih tulisan hover. Oke, ini sudah kita simpan ya. Nah, sekarang kita buka yang file CSS-nya. Nah, sidebar-nya ini akan saya tutup spasi dan E. Oke. Nah, pertama kita akan reset dulu HTML, body. Nah, HTML dan body akan kita kasih height-nya. Kita akan kasih height-nya 100 ph. Nah, supaya dia 100 ya tingginya, 100%. Kemudian kita akan kasih overflow-nya, kasih hidden. Oke. Nah, kemudian kita akan styling untuk bodinya. Nah, khusus untuk bodinya kita akan kasih dia displaynya flex. Nah, kita akan buat dia buttonnya di tengah-tengah ya. Legend itemnya kita kasih center. Kemudian justify kontennya juga kita kasih center. Kemudian kita kasih background color body-nya ya. Nah, kita kasih 2F, 2F, 2F. Oke, ini kita save. Nah, sekarang kita coba jalankan live servernya. Saya akan tekan Ctrl L. Oke, ini live servernya. Nah, ini akan kita buka menyamping. Oke, ini hovernya buttonnya sudah di tengah, tapi belum ada efeknya untuk buttonnya, masih standar ya. Nah, kita akan styling untuk buttonnya. Buttonnya kita kasih displaynya inline block. Nah, inline block. Nah, kemudian kita akan gedekan ukurannya dengan font size-nya kita kasih 64 pixel. Kita save. Nah, dia jadi membesar ya karena kita stylingnya supaya agak besar. Kemudian kita akan gunakan text alignment-nya dia center supaya tulisannya ada di tengah ya. Nah, kemudian bordernya kita akan tambahkan border 1 pixel. Nah, supaya nanti ada round di pinggirnya ya. Solid kita kasih warnanya 00 DF 6F. Oke, warnanya hijau stabilo. Oke, 1 pixel. Nah, kemudian kita kasih border radius supaya rounded ya, kedua ujungnya sama yaitu 64 pixel.
Nah, supaya pinggirnya jadi round ya. Nah, supaya ini ada bagus, kita kasih padding supaya tulisannya nggak mepet ya. Nah, kita kasih padding atas bawahnya 44 pixel. Nah, kemudian untuk kiri kanannya kasih 48 pixel. Nah, jadinya seperti itu ya. Oke, kemudian kita kasih tulisannya. Nah, kita kasih tulisannya di warna putih. Nah, jadi tidak kelihatan ya. Nah, supaya jadi lebih baik, nah kita kasih backgroundnya jadi transparan. Nah, kita save. Nah, jadinya transparan. Nah, kita akan styling ketika hover. Kursor kita akan buat dia pointer supaya ada action ya. Pointer. Nah, jadi ketika kita hover, nah jadi kayak berubah ya kursornya, dia ada tangannya. Berarti itu menandakan bisa diklik. Oke. Kita akan tambahkan transform. Nah, kita kasih translate-nya 0. Oke, ini belum terlalu kelihatan hovernya. Nah, sekarang kita akan coba styling sebelum hover. Kita gunakan sudo button. Nah, buttonnya kita pilih, kemudian kita ambil untuk P4. Nah, kita kasih kontennya kosong. Kita kasih string kosong seperti ini. Nah, kemudian posisinya kita kasih absolute. Oke. Kemudian kita kasih z indexnya -1 supaya di belakang ya. -1, kemudian kita kasih topnya 0. Topnya 0. Kemudian labnya 0. Kemudian right-nya juga 0. Dan bottom-nya juga 0 ya. Kita reset ke 0 semua. Oke. Nah, kita tambahkan juga border radius. Nah, supaya sama kita kasih 64 pixel juga. Kalau beda agak aneh nanti ya. Nah, kita kasih background color. Nah, ini pakai background aja, kita buat linear gradient. Nah, kita kasih 90 derajat. 90 derajat. Dan kita kasih warna yang sama dengan itu ya, 00 DF 6F. Nah, warnanya jadinya hijau stabilo. Oke, kemudian warna satunya kita agak terang dikit, FF 7F. Nah, masih kelihatannya hijau juga. Oke, kita kasih transparan ya. Transitionnya kita kasih 0,4 second. Ininya S. Oke, kemudian kita kasih transformnya scale. Transform. Nah, kita kasih scale-nya 0. Nah, kemudian di sini transform originnya ini kita kasih 50%. 50%. Oke. Kemudian kita kasih opacity-nya kita nolkan dulu supaya nanti ketika di hover baru kita munculkan. Oke, nah sekarang kita lakukan untuk button titik 2 hover. Ketika dia di hover, nah kemudian kita akan ambil lagi untuk before. Nah, kita ambil ketika kita melakukan ini, kita harus transform.
Nah, scale X supaya dia ada dari tengah keluar ya ininya efeknya. Nah, kita kasih scale X-nya 1 dan kasih scale Y-nya juga 1 dan kita kasih opacity-nya ini jadi 1. Nah, nanti kalau misalnya kita hover, nah efeknya dari tengah ya. Tuh. Nah, itu kalau kita menggunakan scale X-nya ya. Tuh. Oke. Nah, sekarang biar warnanya juga bagus, kita kasih untuk proses hover. Button titik 2 hover. Nah, ketika di hover, kita warnanya kasih warna hitam. Oke. Nah, kita save. Nah, ini kita akan coba hover. Nah, warnanya berubah dan ini juga berubah. Oke. Kita sudah berhasil ya membuat custom untuk button kita. Jadi ketika di hover, ini ada kayak efek cahaya keluar dari tengah-tengah. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk custom kita, untuk latihan CSS kita. Jadi di video kali ini kita sudah berhasil mengcustom sebuah button supaya ada efek transisi untuk color. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.